Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wa imamul mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita menjadikan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih sempat menghadiri proses atau aktivitas yang sering kita lakukan pada maghrib, yakni ziyadah hafalan atau menyetor hafalan. Kemudian salam serta selawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai contoh atau suri teladan bagi seluruh sekalian alam, illa rahmatan lil alamin. Baik, untuk lebih mengisikan waktu seperti biasa, sebelum kita melangsungkan kegiatan yakni menyetor hafalan yang diistilahkan dengan ziyadah, menambah atau mengulas dari pertemuan kita yang tadi pagi, mari kita membaca atau salah satu dari santri kita yaitu membacakan satu hadis
Kemudian Ananda Fadli mengulas dari hadis yang insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Ahmad Yasin, itu sudah mengambil dari pelajaran dari hadis tersebut. Dan kepada Ananda saya persilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6, keutamaan dan kemuliaan membaca Al-Quran dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fi thalatha khalifatin 'idhamin siman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah setiap orang di antara kalian ingin jika pulang ke keluarganya bisa membawa unta yang besar dan gemuk? Qulna na'am, kami menjawab tentu. Qala fathalatu ayat yaqra'u bihinna ahadukum fi salati. Rasulullah melanjutkan, 3 ayat yang seorang dari kalian membacanya dalam salat khairun lahu min 3 khalifatin 'idhamin siman. Lebih baik dari 3 ekor unta yang besar dan gemuk. Pelajaran dari hadis, unta yang sedang hamil dan gemuk adalah harta yang paling mulia bagi bangsa Arab terdahulu, mempunyai kemuliaan bagi masyarakat Arab. Hadis ini menceritakan tentang fadilah membaca Al-Quran baik dalam sholat fardu, wajib ataupun rawatib sunnah. Juga keutamaan memperpanjang bacaan. Maka bacaan surat Ad-Duha dalam sholat berbeda dengan bacaan surat Al-Kautsar dalam sholat, karena surah Ad-Duha lebih panjang dari surat Al-Kautsar. Murojaah hafalan di dalam sholat sangat disukai dan diutamakan. Ulasan, hadis ini menganjurkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa mengisi waktunya untuk menghafal Al-Quran, tidak menyia-nyiakan waktu dan usianya. Bayangkan jika pahala 3 ayat dari Al-Quran sama dengan seekor unta yang sedang hamil, gemuk dan besar, bahkan lebih baik dari itu, maka bagaimana seorang yang menghafalkan Al-Quran bisa kita bayangkan pahala yang Allah berikan kepadanya. Ya, silakan saya berikan mungkin kesempatan sekitar 3 menit sampai 2 menit untuk murajaah bacaan, kemudian menyetorkan dari apa ya.
Bisa nanti di tempat, di situ saja di tempat, tutup saja Al-Quran, nanti ada di sini masing-masing di tempat. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا به بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Ya baik, terima kasih Ananda Ahmad Yasin sama Muhammad Fadli Maulana. Jadi saya rasa untuk penampilan pada hari ini saya rasa semuanya bagus ya, baik dari segi hafalan maupun dari segi bacaan, walaupun ada sedikit yang keliru. Kalau yang pertama dari Ahmad Yasin saya rasa alhamdulillah beliau ini mampu menyerap dari apa yang kami sampaikan tadi, bahwa untuk menghipnotis kita punya para pendengar tentunya seperti yang Ananda baca tadi, itu saya rasa bagus sekali ya, sentakan-sentakan dari kata ke kata, kemudian dari kalimat-kalimat, saya rasa bagus sekali dari segi, baik dari segi hafalan, kemudian dari segi penampilannya pada malam hari ini, yang walaupun hanya mungkin sempat kemarin sampai berapa baris, namun pada malam hari ini mungkin, tapi saya rasa tidak jadi masalah. Tetap yang jelasnya dalam setiap ataukah dalam setiap satu hari itu pada maghrib, paling tidak ada yang kemudian kita bisa
pertanggungjawabkan untuk kemudian kita setorkan kepada ustaz kita ya. Jadi saya rasa untuk pada malam hari ini saya rasa bagus sekali ya. Dari segi bacaan saya dengar tadi wah mantap ya, sudah mantap sekali ya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti itulah mungkin bacaan yang kemudian kita hafal, itulah yang saya maksud selama ini. Bagaimana kita bisa mampu menghipnotis kita punya para pendengar dengan meresapi kita punya bacaan ya. Kemudian untuk Ananda Fadli sama seperti Ananda Fadli yang awalnya itu di tadi pagi saya lihat ada sedikit di Kulu, kemudian di Ujian Nabiyuna, tapi alhamdulillah pada malam hari ini Ananda ini kemudian kembali setidaknya memperbaiki dari hal-hal yang ada agak keliru tadi. Walaupun mungkin pada malam hari ini ada sempat ditambah hafalannya ya, 2 baris. Alhamdulillah. Sempat ada tersendat di fa'in amanu bimithli. Jadi sini fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya, saya rasa untuk keduanya, untuk kedua penampilan untuk malam ini saya rasa bagus. Insyaallah kita akan kembali lagi seperti biasa di hari Senin karena kebetulan besok hari libur ya. Namun walaupun mungkin hari libur tetap kita pergunakan waktu itu 1 jam 2 jam. Mungkin tanpa kita ini yang jelasnya besok walaupun di hari-hari libur tetap kita mengingat bahwa kalau di hari libur itu dulu saya biasanya murojaah bacaan dari apa yang kemudian saya sudah hafal sebelumnya. Biasanya kalau hari-hari libur karena hari santai saya biasanya murojaah bacaan, apakah 1 halaman 2 halaman saya murojaah. Kata lagi kita insyaallah besok tidak ada halangan antara Nanda Gibra sama Rasya. Insyaallah tidak ada halangan karena saya tadi komunikasi katanya besok sudah hadir. Jadi bertambah lagi 2 orang jadi cukup 2 orang. Jadi nanti ini untuk lebih murojaahnya bacaannya insyaallah akan tambah lebih dipermantap lagi ya. Jadi masih ada waktu mungkin 3 menit. Seperti yang saya bahasakan bahwa mudah-mudahan nanti ini setiap malam Jumat ataukah malam Senin, sempat kemarin kita tidak sempat ini yazinan, mudah-mudahan di malam Jumat atau malam Senin, mungkin besok malam ya karena ini malam Minggu, mungkin besok malam ya kita mungkin membaca suratul Kahfi atau surah-surah yang bisa kita berdayakan di pondok kita ini setiap malam Senin atau malam Jumat. Karena kenapa? Ketika kebiasaan itu kemudian kita hadirkan dalam diri kita, insyaallah itu juga kita akan bisa hafal. Misalnya surah Ar-Rahman ya, Yasin, kemudian suratul Kahfi dan yang lainnya. Paling tidak ada mungkin 1 orang teman-teman yang pandu, ada yang mungkin 1 orang pakai mic, yang lainnya mungkin ikut mengaji seperti itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi ini kebiasaan kita. Dan juga saya informasikan mudah-mudahan hari Senin juga ada dari teman mungkin di luar pondok yang masuk juga bergabung bersama dengan kita mungkin di setelah pada maghrib ini untuk belajar juga mengaji.
pemula seperti kita ini. Jadi mereka juga bergabung dan kemungkinan besar jam-jam 8 mereka sudah balik di rumahnya masing-masing. Seperti itu. Dan intinya di sini adalah kita tetap istiqomah, tetap harus semangat belajar dan belajar. Ya. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi kaum muslimin wa muslimah. Jadi kita ini diantaranya adalah ya seperti yang kita juga sering dengar, man arada dunya fa bil ilmi wa man arada al akhirah fa bil ilmi wa man aradahuma fa bil ilmi. Bersampai ingin menginginkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu ya. Barang yang ingin berprestasi di akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya tentunya harus dengan ilmu. Karena boleh jadi mungkin dalam setiap diri manusia mungkin masih ada rasa jenuh ketika belajar, tetapi karena mungkin keterbiasaan kita seperti ini setiap saat, apalagi pada maghrib, setiap pada maghrib itu kita menyetorkan kita punya hafalan, itu sebuah apresiasi yang tinggi. Tidak semua orang bisa seperti kita, tidak semua orang. Mungkin bisa saja kita menghafalkan apa yang kemudian kita hafal di pagi hari, tapi belum tentu kita bisa menyetorkan hafalan kita. Jadi disinilah mungkin kita punya tempat yang tepat, dan insya Allah bukan hanya kita sekedar sebetulnya menghafal, tetapi itu kita juga ketahui bersama bahwa mesti di kesempatan berikutnya ini kita tentu banyak hal yang mesti kita pelajari. Di antaranya yang selalu saya canamkan adalah mengenai khutbah Jumat ini. Ya, jadi khutbah Jumat ini memang insya Allah kita sudah diibaratkan sudah layak untuk kemudian kembali untuk bisa nanti berkontribusi di masyarakat, karena kita ini sudah kurang lebih 3 bulan. Mudah-mudahan di Jumat depan, kalaupun ada yang siap, insya Allah banyak itu materi-materi nanti kita punya ini. Baca-baca saja khutbah Jumat yang mesti kita ini. Mudah-mudahan di pekan depan atau 2 pekan depan ini ada yang bisa terjun langsung di masyarakat, misalnya khutbah Jumat. Kalaupun ada yang siap, insyaallah nanti kita sama-sama. Nanti saya tanya ketua masjidnya atau remaja masjidnya bahwa saya punya santri yang salah siap mengisi khutbah Jumat. Karena keterbiasaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini juga ajang latihan ini untuk persiapan nanti Ramadan. Tapi saya rasa untuk Ramadan ini masih beberapa bulan ke depan. Tapi mulai dari sekarang, dari apa yang kemudian kita hafal ini, kuncinya adalah yang seperti Ananda Ahmad Yasin bacakan tadi, bahwa mengenai unta, ya, unta itu ada keterkaitannya dengan hafalan, bahwa ibaratkan unta itu kalau manusia itu sering berkontribusi dengan apa yang kemudian kita baca, pasti kita akan mudah ingat dan susah lupa. Itu saja kuncinya. Kita harus sering membaca dan sering mengulangi dari hal yang lalu-lalu, dari hafalan-hafalan yang lalu. Sama halnya mungkin di juz amma, mungkin sekali-sekali tengok di juz 30 ya, supaya hafalan kita itu insyaallah tambah mendekati kita punya diri ya. Saya rasa mungkin itu yang sempat saya sampaikan.
dan saya ucapkan selamat atas pencapaiannya di hari Sabtu ini tanggal 15 bulan 10 tahun 2022 ini. Saya rasa pencapaian di setiap saat ini luar biasa ya, baik dari segi hafalan, dari segi bacaan, dan dari segi tajwidnya, insyaallah mudah dipahami dan mudah dimengerti. Dan alhamdulillah adik-adik ini sudah bantu mempraktikkan dan memperingatkan kepada kami bahwa Anda punya kemampuan yang bisa diasah dan bisa dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kebersamaan kalian di tempat ini. Kita tutup dengan ucapan adalah alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sebelum kita ini untuk seperti biasa kita paraf dulu dari hasil yang ini hari. Ahmad Yasin.